Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Santika. Kalian kali ini masih belajar pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini adalah tentang fabel. Apakah fabel itu? Fabel adalah cerita fiksi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada pembacanya. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh yang ada di dalam fabel adalah binatang. Kemudian, watak tokoh binatang yang ada di dalam fabel seperti manusia. Jadi ada yang baik dan juga ada yang buruk atau ada yang jahat. Yang ketiga, rangkaian peristiwa menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keempat, latar tempat yang digunakan adalah latar alam. Dan yang kelima, ciri bahasa yang digunakan pada fabel adalah kalimat naratif atau peristiwa, kalimat langsung atau berupa dialog para tokoh, dan situasi tidak formal menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian jenis fabel yang pertama adalah fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti kondisi alam yang sebenarnya atau alam nyata. Misalnya kura-kura yang lamban ataupun singa yang diceritakan sebagai binatang yang ganas dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak asli yang ada di dunia nyata dan menggunakan latar tempat lain. Misalnya kura-kura diceritakan sedang berulang di rumah makan. Nah, itu tidak seperti kehidupan nyata. Kemudian ada unsur-unsur fabel. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita fabel. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Watak tokoh. Watak tokoh merupakan penggambaran fisik dan tindakan tokoh melalui dialog, monolog, ataupun narasi penulis. Yang keempat, setting latar. Setting atau latar terdiri dari setting atau latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian ada tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita. Ada juga amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan yang terakhir adalah alur. Alur merupakan urutan peristiwa. Selanjutnya kita akan belajar tentang alur. Alur merupakan urutan atau rangkaian peristiwa, juga bisa disebut struktur yang ada di dalam fabel. Alur atau struktur yang ada di dalam fabel yang pertama adalah orientasi atau pengenalan. Kemudian yang kedua komplikasi atau permasalahan. Dan yang ketiga adalah resolusi atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir namanya koda. Koda merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis yang ada di dalam fabel, baik berupa pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersurat. Kemudian penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Yang pertama kata kerja. Kata kerja yang digunakan pada fabel adalah aktif transitif, artinya memerlukan objek. Misalnya kata memakan. Ketika kalian menggunakan kata memakan pada sebuah kalimat, maka harus diikuti oleh objek. Misalnya memakan nasi, memakan pisang goreng, ataupun yang lainnya. Mengendarai itu juga merupakan kata kerja aktif transitif dan sebagainya. Kemudian ada kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misalnya menangis, kemudian tertawa, dan sebagainya. Kemudian ada juga penggunaan kata sandang si dan sang. Kemudian selain kata sandang ada juga penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Untuk menghidupkan suasana pada teks cerita fabel biasanya selalu menggunakan kata keterangan tempat
dan juga kata keterangan waktu. Kata keterangan tempat sering menggunakan kata depan di ataupun ke. Pada keterangan waktu sering menggunakan kata depan pada. Misalnya pada hari Minggu, pada sore hari, ataupun yang lainnya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bu Santika tentang fabel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Santika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.